Gubernur Maluku Murad Ismail ternyata mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatannya itu terkait Undang-Undang Pilkada yang berada di pasal 201 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016. Tetapi Murad Ismail bukanlah satu-satunya pejabat yang menggugat hal tersebut. Mereka bersama 5 pejabat lainnya, yakni Wali Kota Bogor Bima Arya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wali Kota Gorontalo Martin Taha, Wali Kota Padang Hendri Septa, dan Wali Kota Tarakan Khairu. Keenam kepala daerah itu baru saja mengikuti sidang pertamanya di MK pada Rabu 15 November 2023. Mewakili kepala daerah yang mengajukan gugatan, Bima Arya mengungkapkan sidang pertamanya ini hanya pemeriksaan terkait gugatan masa jabatan kepala daerah. 1. Kami melihat bahwa ada kekosongan norma hukum di sini. Terkait dengan UU Pilkada 2016 pasal 201. Di situ hanya diatur tentang masa jabatan, tapi bukan waktu pelantikan. Kira-kira begitu, kata Bima Arya. Lalu menurutnya jika masa jabatan para kepala daerah pemohon gugatan ke MK ini tetap sampai akhir masa jabatan 5 tahun, pada prinsipnya tidak mengganggu keserentakan Pilkada 2024. Ia menjelaskan sempat ada gugatan-gugatan yang masuk sebelumnya yang telah ditolak oleh MK, sebab jika gugatan itu dikabulkan, maka akan berpengaruh pada tahapan keserentakan Pilkada 2024. Jadi kami melihat bahwa perlu ada kejelasan atau tafsir konstitusional dari MK agar hak konstitusi kami tidak tercederai, kira-kira begitu, ujar Bima Arya. Pada sidang pertamanya, kata Bima Arya ada beberapa masukan perbaikan dari Hakim MK yang bersifat teknis. Sementara itu kuasa hukum 7 kepala daerah Donald Faris menambahkan bahwa para kepala daerah ini baru dilantik pada 2019 sehingga mereka menggugat MK karena masa jabatannya tak genap 5 tahun. Diharapkan MK memberikan tafsir konstitusional tentang akhir masa jabatan kepala daerah yang dipilih pada tahun 2018, namun baru dilantik pada tahun 2019, katanya. Para kepala daerah ini meminta MK memberikan tafsir konstitusional pasal 201 ayat 5 UU Pilkada yang menyebutkan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023. Pasal tersebut rentan ditafsirkan secara berbeda-beda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan para pemohon sekaligus masyarakat di daerah yang telah memilih para pemohon sebelumnya, jelasnya.